Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucap alhamdulillah karena masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir. Semoga Allah memberkahi kehadiran kita. Semoga Allah berikan pahala yang berlimpah untuk kita semuanya insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas untuk hari ini adalah hadis yang ke-13. Pekan kemarin kita bahas yang terakhir ini suatu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb dan bertaubatlah kepadanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di ini ayat terakhir yang beliau sampaikan dalam kitab ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Kita langsung hadis yang ke-13 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bismillahil muttasil musannaf rahimahullah qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi Muhammad beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah sesungguhnya diriku benar-benar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaihi, dan juga bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam masa sehari, akthar min 70 marrah, melebihi 70 kali. Kita perhatikan hadis ini ya ikhwah sekalian. Di dalam hadis ini Muhammad SAW beliau mengucapkan wallahi. Wallahi ini adalah suatu sumpah. Bahasa sumpah ataupun redaksi dan menggunakan wallahi, ataupun kalau kita menggunakan bahasa Arab, lafaz-lafaz yang digunakan untuk menegaskan suatu perkataan, di antaranya adalah biqasamin qad inna lamul ibtida wa nunai taukidi wasmin ukida. Di antara lafaz yang bisa digunakan untuk menegaskan suatu perkataan dalam bahasa Arab, di antaranya adalah qasam, adalah lafaz sumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Ini adalah lafaz-lafaz yang digunakan untuk sumpah, yang didatangkan untuk menegaskan suatu perkataan, biar orang yang mendengarkan mereka percaya, loh Ustadz, ini kan lafaz ini Nabi Muhammad beliau mengatakan lafaz ini, mengatakan hadis ini kepada para kaum muslim, kepada para sahabat saat itu. Kok masih beliau menggunakan lafaz sumpah? Padahal walaupun tidak menggunakan lafaz sumpah, para sahabat kira-kira mereka percaya ataukah tidak di sana Muhammad beliau mengucapkannya? Akan percaya. Beda dengan kita ini. Di saat misalnya kita ngomong dengan seorang, bicara dengan seorang, ada sebagian di antara kita, sebagian lawan bicara kita, di saat kita cerita ada tanda-tanda keraguan. Di saat di sana ada tanda-tanda keraguan, kita mendatangkan suatu qasam ataupun sumpah ini. Biar bagaimana? Biar mereka percaya.
Ataupun kadang-kadang kita menggunakan penegas suatu perkataan dengan menggunakan kata benar-benar ataupun sungguh-sungguh, ataupun mungkin istilah anak-anak sekarang swear. Ataupun kalau seandainya kok berkali-kali sudah ditegaskan perkataannya masih ada tanda-tanda ragu, yang terakhir kadang-kadang menggunakan sumpah. Wallahi, ataupun demi Allah. Ini kan kelihatannya para sahabat ini jelas mereka akan langsung percaya, walaupun toh seandainya Rasulullah beliau tidak menggunakan lafaz sumpah. Tapi kenapa kok beliau di sini menggunakan lafaz sumpah? Itu adalah untuk memberikan suatu penekanan pada pembicaraan beliau ini, walaupun toh para sahabat itu secara otomatis akan langsung percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah walaupun beliau tidak menggunakan lafaz sumpah. Artinya sebagian lafaz sumpah itu digunakan untuk menegaskan suatu perkataan walaupun toh tidak ada tanda-tanda bahwa lawan bicaranya itu ada unsur keraguan. Di sini ikhwas sekalian, Nabi Muhammad SAW kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Muhammad beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lafaz istaghfar diambil dari kata ghafara. Mendapat penambahan hamzah sin sama ta. Kalau ada dalam bahasa Arab ada kata dasar kemudian ada penambahan hamzah sin sama ta istagh ini, maka mempunyai arti tolab, artinya meminta ampunan. Di sini kalau ghafara artinya mengampuni. Tapi kalau istighfar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama. Ada penambahan istighfar berarti adalah talabul maghfirah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Nabi Muhammad, bukankah beliau qad ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar? Bukankah dosa-dosa Rasulullah, baik dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin beliau kok masih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad di saat beliau ibadah malam, di saat beliau berdiri untuk qiyamul lail, sampai kaki beliau tafattara qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Bukan karena faktor kolesterol. Bukan. Tapi karena lamanya beliau berdiri, sehingga Aisyah radhiyallahu anha atasnau hadza ya Rasulullah wa anta qad ghafara lakallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, apakah perlu sampai antum seperti ini keadaannya? Karena beliau ini Aisyah, beliau adalah istri Nabi Muhammad, sehingga merasa kasihan kepada Nabi Muhammad, tidak tega, sehingga beliau kemudian ngomong kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah perlu antum sampai model semacam ini? Padahal dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Rasulullah, ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Wahai Aisyah, apakah tidak boleh kalau diriku itu termasuk hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini ya ikhwah dijelaskan oleh para ulama tentang istighfarnya Nabi Muhammad. Padahal beliau dijamin jelas masuk surga. Dijamin jelas masuk surga. Kata Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang sahih, ana fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, dan juga 10 sahabat yang lainnya. Mereka mendapatkan kabar gembira masuk surga. Termasuk Nabi Muhammad, beliau dijamin masuk surga. Beliau usaha, di sini kata para ulama, ini kenapa Nabi Muhammad SAW ini beliau kok masih memperbanyak baca istighfar, yang istighfarnya ini kadang-kadang jelas ataupun rata-rata jelas melebihi istighfar kita, yang tidak ada jaminan masuk surga. Kita ini masih bertanya-tanya, ini neraka surga. Kadang-kadang kita sudah lurus bener-bener, sering ke masjid, sering untuk menjaga pergaulan, suatu saat masih terpeleset juga antara surga sama neraka. Ini pertanyaannya ini
Yang Nabi Muhammad beliau yang sudah dijamin masuk surga, istighfarnya sebegitu banyak. Ini nanti di dalam riwayat yang lainnya, dalam satu majelis Nabi Muhammad SAW itu beliau beristighfar sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Itu dalam satu majelis beliau ataupun satu kali dudukan beliau. Nabi Muhammad kan nggak mungkin beliau sehari itu cuma satu kali dudukan nih. Kadang beliau berpindah tempat, kadang beliau berpindah ke rumah, kadang beliau berpindah ke masjid. Yang satu kali dudukan saja 70 kali dimungkinkan beliau tidak hanya sekali duduk. Belum saat beliau berjalan, belum saat beliau datang, belum saat beliau merebahan di kasur beliau, atau mungkin belum ada kasur, ataupun di tikar beliau. Ini Rasulullah SAW, kata para ulama, ini adalah dari kenapa Nabi Muhammad kok beliau memperbanyak istighfar beliau. Ini adalah kemungkinan beliau merasa bahwa masih ada keteledoran beliau, dalam artian ada taksir, ada keteledoran beliau dalam mengimbangi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena misalkan begini, di saat kita ini kan Allah jelas-jelas mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Kalian tidak akan bisa ngitung. Kalau ngitung saja tidak bisa, bagaimana mungkin poin-poin nikmat bisa kita balas? Kita bisa membalas suatu poin nikmat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saja ada suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Misalkan ada 5 poin, 1 2 3 4 5. Kita bisa bersyukur dengan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengetahui poin-poinnya. Ada 5 poin misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ngitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa ngitungnya. Kalau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, kita tidak bisa menghitungnya, bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya secara totalitas? Jelas masih kurang. Ini yang mungkin kata para ulama dirasa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum bisa mengimbangi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Lain lagi, tambah lagi ya ikhwah. Di saat kita itu bisa mensyukuri suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kenikmatan tersendiri dari Allah. Rasa syukur yang ada dalam hati umat manusia itu adalah merupakan suatu kenikmatan sendiri yang perlu terus rasa syukur yang lainnya. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, artinya dia itu tidak mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa rasa syukur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Sehingga orang ini yang tidak mendapatkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah terhadap hati seorang hamba, dia tidak mungkin bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur karena memang diberikan nikmat, ditanamkan dalam hati kita untuk mau bersyukur. Berarti rasa syukur itu sendiri perlu suatu syukur lagi. Berarti menyambung. Artinya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa untuk dihitung. Kalau tidak bisa untuk dihitung, maka jelas kalau ada rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa secara lengkap. Dalam arti bahwa setiap poin nikmat itu tidak akan mungkin bisa disyukuri oleh seorang hamba. Setiap poin-poinnya. Karena nggak bisa ngitung tadi itu. Ini kemungkinan kata para ulama, kemungkinan yang membuat Nabi Muhammad beliau terus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan begini ya ikhwah. Kita
alhamdulillah insyaallah bisa tidur dengan nyenyak. Ada sebagian umat manusia tidak bisa tidur. Penyakit apa namanya? Anemia atau amnesia? Insomnia. Insomnia. Penyakit tidak bisa tidur. Berusaha dia minum obat, berusaha dia datang ke psikolog untuk memberikan suatu penentraman jiwanya, berusaha untuk konsultasi kepada para asatidz, kepada para ulama. Segala tip, segala terapi dia usahakan, tetapi kadang-kadang belum membuahkan hasil sehingga dia tersisa. Ini baru tidur saja, baru tidur. Ataupun misalnya yang dalam keadaan normal mata kita itu nggak ada ganjelnya, suatu saat kemudian kelilipan, baru kelilipan debu yang kecil saja ini, hebohnya masya Allah, merasa tersiksa, seakan-akan belum pernah ada nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang tersebut. Padahal baru ganjel debu sedikit saja ini. Sudah berhari-hari belum juga hilang debunya. Sudah direndam di air, sudah berusaha untuk dikucek-kucek, sudah berusaha untuk ditetesin obat tetes mata, belum juga hilang. Mau nggak mau dibawa ke dokter. Itu pun belum tuh hilang ganjelnya. Baru satu nikmat debu saja ini yang ganjel. Materi luar masuk ke dalam mata. Baru sebagian kecil nikmat Allah yang berupa penglihatan yang normal diganjel debu, sudah heboh kita. Ini kadang-kadang tidak kita syukuri. Lampu alhamdulillah jarang mati lampu. Di saat mati lampu hebohnya masya Allah, seperti orang buta, ya enggak? Kita lagi kegiatan, mati lampu. Hebohnya masya Allah, semua orang keluar rumah. Karena kenapa? AC-nya mati semua. Ini nikmat tersendiri, mengingatkan kita, ya Allah, kita baru beberapa menit mati lampu, kita sudah heboh. Sudah sebagian umat manusia mencaci maki, nyala-nyalain petugas pemadam kebakaran, PLN-nya. Nyala-nyalahkan petugas PLN-nya. Mereka maunya juga gak mati lampu, karena jelas di saat mati lampu, apalagi tanpa ada pemberitahuan sama sekali sebelumnya, mereka akan dicaci maki oleh orang-orang. Mereka gak mau untuk membuat mati lampu ini. Tapi qadarullah masyafa'al, kadang error tanpa disengaja oleh mereka. Sebagian umat manusia di saat mereka mendapatkan suatu nikmat yang sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa mati lampu walaupun toh cuma beberapa menit, mereka langsung mengucapkan kata-kata kotor. Seakan-akan nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Seharusnya bisa menjadi suatu ibrah, ya Rabb, Engkau yang telah memberikan nikmat berupa penglihatan kepada kami dari kami kecil sampai dalam keadaan dewasa saat ini. Hanya sedikit mungkin masa yang membuat mata kita sakit, ataupun mungkin sekedar kelilipan, atau mungkin keculak ataupun yang lain sebagainya. Cuma sedikit, itu pun tidak mungkin, belum pernah disyukuri sama sekali. Baru kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hei, itu lihat ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihilangkan penglihatannya, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tunanetra di saat mereka terlahir ke dunia. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita bingung, belum bisa menerimanya, tidak pernah mensyukuri tentang penglihatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita semuanya. Umat manusia ataupun sebagian besar umat manusia, dia itu akan merasa bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk dia itu ada ataupun eksis, masih dia rasakan saat itu. Kapan dia mensyukurinya? Kapan dia merasakan bahwa itu adalah suatu kenikmatan? Di saat nikmat tersebut telah hilang
dari orang itu. Baru kemudian dia merasakan kenikmatan, ya Allah, selama ini Engkau berikan kesegaran bugaran dalam tubuh saya. Mata normal, penglihatan normal, pendengaran juga normal, perut juga normal, jantung, hati, paru-paru semua normal. Belum yang lain-lain sebagainya. Itu suatu kenikmatan. Kenikmatan tersebut akan terasa bahwa itu adalah suatu nikmat yang dirasa oleh umat manusia di saat nikmat tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah kutilan? Hah? Pernah kutilan? Kutil tahu ya? Yang tumbuh mungkin di jari ataupun yang lain. Pernah ngerasain di jari jemari? Pernah? Ngeribet nggak rasanya? Di sini ada yang ganjel. Rasanya ribetnya Masya Allah. Saya pernah merasakannya. Masya Allah. Dalam keadaan normal ini, jari antum, kulit antum yang dalam keadaan normal ini, sudahkah pernah kita syukuri? Kadang-kadang belum pernah kita syukuri. Di saat kemudian ada yang ganjel di sini yang berupa kutil, ataupun mungkin kalau bahasa kampung itu taplak meja. Nggak tahu taplaknya dari mana, tapi disebut sebagai taplak meja di sini. Taplak. Terasa ganjel, merasa tersiksa kita. Kita merasakan bahwa yang saat ini dalam keadaan normal itu adalah suatu kenikmatan. Kapan? Di saat ada ganjel-ganjel di sini. Banyak kenikmatan jelas tidak mungkin bisa dihitung oleh umat manusia. Belum berkaitan tentang masalah kesehatan, harta benda, keluarga yang dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah, istri manut ataupun anak manut ataupun anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, korelasi yang lancar atau relasi yang lancar ataupun mungkin hal yang lainnya termasuk keadaan masjid yang nyaman begini. Itu adalah kenikmatan tersendiri yang patut untuk disyukuri oleh umat manusia. Di saat kita menghitungnya tidak mungkin akan bisa dihitung oleh umat manusia. Kemungkinan kata para ulama, kemungkinan Muhammad beliau kok membaca istighfar sebanyak itu minimal 70 kali. Itu pun tadi kan baru dalam satu majelis. Belum istighfar yang beliau baca setelah beliau sholat. Mungkin keadaan-keadaan yang lainnya. Mungkin di saat beliau telah memenangkan suatu perangan, disuruh untuk beristighfar oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan adalah dari arah tersebut. Beliau merasa kemungkinan ya sekedar penafsiran para ulama. Kemungkinan Muhammad SAW beliau merasa bahwa ibadah yang beliau laksanakan yang dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala belum terpenuhi. Dalam artian belum sempurna sehingga beliau membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah rasa tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Beliau bertawadhu, rendah hati, tidak kepedean walaupun toh dosa-dosa telah diampuni. Kita sudah kepedean. Dosa nggak diampuni, tidak mau istighfar. Istighfar itu pun kadang-kadang di saat kita membaca istighfar astaghfirullahalazim Allah ataupun Allahumma ighfirli wa tub alayya, ya Allah aku mohon ampunanmu, ya Allah mohon berikan ataupun mohon ampuni diriku ya Allah, dan mohon engkau terima tobatku. Kita membaca istighfar kadang-kadang cuma sekedar tembang lambe. Tahu tembang lambe? Tahu lambe? Tembang bibir saja tanpa ada ngeresep dalam hati. Berarti cuman sekedar rutinitas tanpa ada ruhiyah. Tidak ada keyakinan dalam hati. Dan kadang-kadang kita baca istighfar ataupun suatu zikir ataupun suatu doa, kadang-kadang kita juga tidak tahu zikir yang kita baca itu apa artinya. Istighfar yang katanya istighfar yang kita baca itu artinya juga apa? Karena kadang-kadang sebagian di antara kita hanya ngafalin doa
dan tidak dibaca dari segi terjemahannya. Sehingga yang terjadi adalah istighfar kita, zikir kita hanya sekedar terucap di lidah tanpa ada ruhiyah, tanpa ada pemahaman, tanpa ada kekhusyuan. Karena kenapa? Karena sekedar rutinitas belaka. Kalau mutu dari istighfarnya adalah begitu, berarti sangat jauh dari apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah untuk mengingatkan kita semuanya. Kita niatkan dalam hati kita saat ini adalah mempelajari bahasa Arab. Di sini sudah ada bahasa Arab ya. Alhamdulillah, hadiri itu. Perlu untuk dihadiri memang perlu suatu perjuangan. Perlu perjuangan setan itu. Dia tidak akan rela antum bisa bahasa Arab. Karena kenapa? Karena efeknya dia nanti ribet untuk mempengaruhi kita ini. Karena dia ribet. Karena kenapa? Karena dimungkinkan orang yang paham bahasa Arab, dimungkinkan nanti dia khusyuk sholatnya. Kemungkinan nih, walaupun toh yang paham bahasa Arab bolak-balik hafal, walaupun nggak khusyuk juga. Tapi menunjangnya. Termasuk nanti adalah dimungkinkan dia bisa baca kitab. Kalau bisa baca kitab, dimungkinkan nanti memahami syariat agama Islam. Di saat ada para masyayikh yang berbahasa Arab menyampaikan ceramahnya, menyampaikan khitabahnya, menyampaikan kajiannya, dia bisa langsung mengaji. Itu musuh semakin besar bagi umat setan. Gak rela membaca hadis, membaca ayat Al-Quran, paham bahasa Arab. Setan kian berat, sehingga dengan berbagai cara dia membuat umat manusia udah nggak usah hadir dalam kajian bahasa Arab, ribet. Ana hanya siap untuk ngaji jiping saja. Untuk yang berbau-bau mikir, ana nggak mau mikir. Kalau nahwu kan perlu mikir nih, perlu mikir nggak? Tata bahasa Arab perlu mikir. Sehingga ada sorof, ada bahasa Arab, ada iklal, ada yang lain sebagainya, sampai 12 ilmu bahasa Arab. Sehingga setan berusaha untuk mengaruhi dari awal. Dari awal. Kadang-kadang pengaruhi suami sudah gagal. Suami tetap datang ke masjid untuk menghadiri bahasa Arab, menghadiri kajian bahasa Arab. Datangin istrinya. Pak, ente datang untuk menghadiri kajian bahasa Arab, emangnya mau jadi ustadz? Mempelajari bahasa Arab bukan untuk menjadi seorang ustadz. Mempelajari syariah bukan untuk menjadi seorang ustadz, tapi untuk melaksanakan suatu kewajiban syariah, untuk melaksanakan suatu kewajiban mempelajari bahasa Arab dalam rangka memahami Al-Quran sama Al-Hadis, memahami apa penafsiran para ulama salaf tentang Al-Quran ataupun Al-Hadis Rasulullah SAW. Kalau sekarang belum memungkinkan, niatkan terlebih dahulu. Semoga dimudahkan bagi kita semuanya untuk pelajari bahasa Arab. Insya Allah dimudahkan. Kalau niat aja nggak ada, lah ini sebahaya ini. Yang penting niat terlebih dahulu ini. Yang penting niat terlebih dahulu sebagai DP-nya. Kita niatkan, ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau mudahkan ya Rabb. Ya, semoga Engkau hilangkan, angkat dari kami rasa malas untuk belajar ilmu syariah. Dengan begitu, kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu nanti Allah mengabulkannya. Memang perlu suatu proses. Dan ini biasanya kalau tidak dilawan kemalasan ataupun mungkin pengaruh setan atau mujahadah, maka akan gagal di pertemuan yang kedua. Kok ribet, ada fi'il, ada isim, ada huruf, bagiannya bagaimana? Ribet, nggak mau mikir, akhirnya pertemuan kedua nggak mau datang. Kajian pertama full, kajian kedua berkurang 1, kajian ketiga berkurang 2, sampai kemudian tinggal 5 orang. Di akhir semester 5 orang ini yang telah tersarik, yang lainnya telah terseleksi alam. Kita lanjutkan. Jadi intinya ini ya ikhwas sekalian, Nabi Muhammad beliau berbanyak istighfar. Maka kita perlu untuk memperbanyak istighfar. Dan di antara nanti manfaat ataupun hikmah, segi faedah yang bisa kita dapatkan dari istighfar, itu adalah insya Allah
permasalahan-permasalahan kita akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di situ kan kita disuruh untuk baca istighfar. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, karena dia adalah Tuhan yang maha menerima, maha mengampuni. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan air hujan. Ini suatu nikmat. Kita nggak bisa makan kalau hujan nggak ada. Dalam artian bahwa tanam-tanaman atau pemakan makanan yang kita makan, basicnya itu adalah air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, khususnya kepada para petani, sehingga dia bisa nanam padi, nanam jagung, nanam tebu, digunakan untuk membuat gula ataupun tanam-tanaman yang lainnya. Artinya di sini disimpulkan para ulama bahwa di saat umat manusia mereka itu mendapatkan suatu permasalahan, mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar saja. Perbanyak istighfar sambil berusaha untuk mencari solusinya sebagai suatu akhdul asbab ataupun ikhtiar. Dicari solusi, perbanyak istighfar. Kemungkinan di saat kita itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pangkalnya adalah kita itu diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin dosa yang telah kita laksanakan sebelumnya. Mungkin durhaka sama orang tua, istighfari, minta maaf kepada orang tua. Mungkin bersalah terhadap orang lain, istighfari, kemudian minta maaf terhadap orang tersebut. Disuruh untuk baca istighfar di saat mendapatkan suatu permasalahan. Tapi idealnya adalah kita punya masalah ataukah tidak, kita berbanyak baca istighfar, dan itulah yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah permasalahan yang kita hadapi kalau seandainya sebagian di antara umat manusia belum mendapatkan suatu keturunan. Disuruh untuk perbanyak baca istighfar, wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan ngasih harta benda, Allah akan ngasih anak-anak ataupun keturunan. Sebagian ulama nyarankan begitu. Karena berdasarkan ayat tersebut, kalau belum punya anak, perbanyak baca istighfar sambil mencari melaksanakan terapi ataupun mungkin sebagian mbah-mbah kita dulu nih nyaranin disuruh untuk mandi air hujan. Allah alam bagaimana rahasianya. Kemungkinan menyangkut masalah dinginnya air hujan, sehingga mungkin ada sel-sel yang belum bergerak saat itu, kemudian dia normal kembali. Allahu alam. Sekedar ikhtiar, tidak jadi masalah asal tidak ada nanti unsur ghaiban. Ini air hujan ini nanti tidak harus kita lanjutkan. Kita lanjutkan insyaallah. Jadi tadi ini Nabi Muhammad SAW beliau memperbanyak baca istighfar sebanyak 70 kali 70 marrah fil yaum, ataupun dalam suatu riwayat tadi itu adalah dihitung oleh sahabat Abdullah bin Abdul Khattab. Nabi Muhammad beliau membaca istighfar dalam satu majlis itu adalah 100 kali dalam satu riwayat. Berarti bukan salah kalau seandainya kita membaca istighfar ingat ngaji. Kalau baca istighfar kemudian agak kita keraskan astagfirullah, sehingga sahabat Abdullah bin Abdul Khattab beliau bisa menghitungnya. Berarti agak dikerasin sedikit walaupun toh cuman astagfirullah. Sehingga bisa dihitung oleh sahabat Abdullah bin Abdul Khattab radhiyallahu anhu. Tapi juga perlu hati-hati nanti, kadang-kadang ini ada unsur riya. Kalau Nabi Muhammad insyaallah jelas tidak. Kalau kita ini yang praktek, kadang-kadang unsur riya. Di saat ada orang astagfirullah. La haula wala quwwata. Ya Allah, astagfirullah. Dikuatkan lagi. Saat enggak ada orang, hilang sama sekali, langsung balik ke WhatsApp-nya lagi.
Itu yang perlu berhati-hati ini. Ada orang nggak ada orang, biar nanti tidak ada unsur ria, udah istighfar. Kalau biasa istighfar, istighfar saja. Jangan pilih-pilih. Ada orang baca Al-Quran, nggak ada orang, langsung skip, balik ke WhatsApp lagi, update status. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah insyaallah. Sehingga untuk biar bisa rajin baca Al-Qur'an dan juga bisa kalau seandainya kita juga membaca zikir ataupun istighfar, semoga dihindarkan dari riya insyaallah. Dan ini pun nanti riya itu pun sendiri perlu untuk diistighfari. Sum'ah itu sendiri perlu untuk diistighfari. Penyakit-penyakit hati itu sendiri pun perlu untuk istighfari. Membandingi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tadi kan belum bisa ini. Kemudian di samping itu di saat kita ibadah dicampuri dengan penyakit-penyakit hati. Ini pun perlu untuk diistighfari. Nikmat belum bisa disyukuri secara sempurna, secara totalitas, ataupun tidak mungkin bisa disyukuri secara sempurna, walaupun kita berusaha untuk tetap mensyukurinya. Di samping itu di saat kita ibadah, kadang-kadang ataupun mungkin seringnya dicampur dengan niatan-niatan yang lainnya, ataupun penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan ini pun perlu untuk istighfar tersendiri. Ini hadis yang ke-13. Masih lama? Nah, tadi ini ada info kalau sudah nanti waktunya syuruk, kita sholat dulu. Kemudian kita lanjut untuk buka tanya jawab insyaallah. Kenapa? Insyaallah nanti setelah timer bunyi kita tambah. Ini biasanya timer bunyi belum waktunya untuk sholat suruk biasanya. Belum kan ya? Nanti mohon diinfokan ya. Naam, insyaallah. Biar enggak nyebrang galeng. Tahu nyebrang galeng? Nyebrang jalan. Galeng itu pematang sawah tuh, yang memisah antara satu sawah dan sawah yang lainnya. Galengan. Nyebrang ke sawah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang hadis 14. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Kita perhatikan di sini ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Di sini disebut bahwa beliau adalah khadimu Rasulillah. Khadimu itu adalah khadim ataupun pembantu. Orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana Muhammad beliau berhijrah dari Mekkah menuju Madinah. Ibu sahabat Anas mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza Unaisun ibni. Ya Rasulullah, ini Anas kecil, anakku. Ja'al yakhdumak. Dia datang untuk menjadi pelayanmu. Bukan budak ya, untuk menjadi pelayan ataupun siap untuk ngeladeni, siap untuk melayani Rasulullah keperluan beliau, mungkin nyiapin air ataupun yang lain sebagainya. Ini Anas bin Malik, anakku masih kecil, beliau usia 10 tahun. Datang kepadamu ya Rasulullah. Dia ingin menjadi pembantumu. Fad'uhu lahu atau fad'u lahu ya Rasulullah, mohon engkau doakan dia. Ini kata ibunya. Ini ibunya yakinnya Masya Allah tentang Nabi Muhammad. Doa Nabi Muhammad akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Muhammad beliau berdoa, Allahumma akhsir malahu wa waladahu. Itu diantara isi doa beliau, ya Rabb, mohon engkau perbanyak harta bendanya, mohon engkau panjangkan usianya. Usia sahabat Abi Malik itu diantara sahabat, termasuk sahabat yang panjang usianya 120 tahun. 120 tahun.
Kita masih bertanya-tanya yang masih muda ini, atau yang sudah setengah tua. Apakah usia kita ini sampai dalam usia-usia beliau-beliau ini yang sudah di atas kita? Ada yang 80, ada yang 70. Belum tentu. Masya Allah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini beliau fisiknya kuat. Karena kalau kita perhatikan dalam riwayat-riwayat hadis beliau ini tetap puasa dari saat beliau balik sampai beliau usia 118 tahun. Karena yang dikisahkan dalam hadis-hadis, dalam suatu riwayat hadis yang sahih, bahwa beliau itu tidak berpuasa 2 tahun terakhir sebelum beliau meninggal. Berarti usia 19 tahun dan juga usia 120 tahun. 119 tahun, 20 tahun. Kemudian karena beliau gak mampu, akhirnya beliau membayar fidyah. Beliau membayar fidyah selama 2 tahun terakhir tersebut dengan cara beliau mengundang orang-orang fakir miskin, kemudian beliau kasih makan secara ready ataupun secara siap untuk dimakan. Intinya di sini Nabi Muhammad, doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang berkaitan dengan masalah anak dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah bahwa anak beliau ini sampai banyak, ada yang mengatakan sampai 100. Sampai 100 anak ini. Sebagian besarnya meninggal di saat ada penyakit ataupun wabah ta'un di masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sampai banyak yang meninggal. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 50 orang meninggal di dalam masa penyakit ta'un tersebut. Pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal. Di antara yang banyak meninggal itu adalah anak dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Intinya bahwa doa Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam yang 100 anak ini datang dari seorang istri ataukah banyak istri. Allahu alam. Di sini tadi ini beliau adalah di antara di antara pembantu Rasulullah, termasuk ada juga di antara pembantu Nabi Muhammad SAW, itu adalah yang bernama Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali. Sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk beliau yang termasuk yang menyediakan sandal Nabi Muhammad, termasuk yang menyediakan bantal Nabi Muhammad SAW, termasuk yang menyediakan air wudhu beliau, termasuk Uqbah bin Amir Al-Juhani juga sama, kemudian termasuk Asla bin Syuraik, termasuk lagi Aiman bin Ibnu Umayman, termasuk bantu Nabi Muhammad, termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini adalah di antara para sahabat yang memang mereka berkhidmah terhadap Rasulullah tanpa ada bayaran. Di saat dibilang pembantu, mungkin pikiran kita itu ingat orang-orang kaya yang banyak pembantunya. Semakin banyak pembantu, otomatis semakin banyak asetnya. Semakin banyak asisten rumah tangga, semakin banyak asetnya. Semakin banyak pembantunya, kemungkinan besar seorang pejabat tersebut semakin tinggi jabatannya. Semua pembantu mereka dibayar. Yang Nabi Muhammad ini tidak. Beliau tidak membayar karena memang bersifat sukarela. Para sahabat mengharapkan ridho Rasulullah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelayanan secara maksimal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mereka semuanya tadi ini yang kita sampaikan. Dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu adalah di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di level yang ketiga. Kata para ulama, wal muqsiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, Anasun wal Habrul al-Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Jadi ulama-ulama ataupun para sahabat yang mereka al-muqsirun, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad yang di atas 1000 tentunya di sini. Jadi disebut sebagai muqsir itu adalah kalau seorang sahabat meriwayatkan hadis melebihi 1000 hadis.
Termasuk diantaranya adalah sahabat Anas bin Malik. Yang pertama sahabat Abu Hurairah, yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis sekitar 2286 hadis. Beliau di level yang ketiga 2286 hadis. Sehingga jangan heran di saat kita mempelajari hadis sering kita dapatkan nama-nama beliau ini bertengger di atas serentetan sanadnya. Dari Anas, dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar, dari Jabir ataupun yang lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Muttafaqun alaih. Ini hadisnya. Allah Subhanahu wa taala itu dia senang dengan taubatnya seorang hamba. Senangnya Allah Subhanahu wa taala dari taubatnya seorang hamba ini melebihi seorang yang dia itu tersesat, nyasar di suatu daerah yang sebelumnya dia membawa suatu perbekalan, tahu-tahu kemudian perbekalannya hilang. Setelah dia cari ke sana ke sini, ataupun mungkin untanya juga hilang, kendaraannya hilang. Kalau unta hilang, kemungkinan perbekalannya juga hilang. Karena perbekalan tersebut semua ditaruh di punggung unta. Kalau untanya ngacir, pergi, hilang, otomatis semua juga hilang. Setelah dia cari ke sana ke sini tidak ketemu. Capek, kemudian dia bersandar, kemudian dia istirahat. Khawatir, rasa takut ada karena khawatir nanti mungkin dia akan meninggal karena perbekalan habis. Setelah dia capek, dia istirahat, tahu-tahu kemudian untanya ketemu kembali. Untanya tahu-tahu datang kembali. Kira-kira girang ataukah girang? Akan girang, akan senangnya Masya Allah. Karena memang harapan dia untuk bisa bertahan melaksanakan perjalanan jauh itu adalah karena ada unta ini ataupun ada makan-makanan yang dibawa oleh unta ini. Tadi sebelumnya khawatir dia akan meninggal karena perbekalan telah sirna, hilang sama sekali. Tahu-tahu kemudian untanya balik sendiri. Senangnya Masya Allah dia. Rasa senang seorang hamba ini yang menemukan kembali untanya dikalahkan dengan besarnya rasa senangnya Allah Subhanahu wa taala di saat melihat seorang hamba dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ya ikhwah sekalian. Kita perlu untuk bertaubat. Walaupun kita telah datang ke masjid, kemungkinan ada sebagian tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita yang kemungkinan belum syar'i. Itu yang perlu juga untuk kita taubati. Perlu untuk kita istighfari. Karena dimungkinkan walaupun toh kita ini rajin ke masjid, rajin untuk sholat, rajin menghadiri suatu kajian, walaupun toh dia seorang ustadz misalnya yang mengisi kajian-kajian, ada kemungkinan sebagian amalan, tindakan, perbuatan kita yang belum sesuai dengan syariah agama Islam. Dimungkinkan saja, mungkin dari sifatnya, mungkin dari rasa amarahnya, mungkin dari ketidaksabarannya, mungkin dari berbuat maksiatnya, masih suka untuk ngelirik-lirik ataupun yang lain sebagainya. Perlu untuk ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hijrah atau bertaubat perlu untuk suatu proses. Terus mikir-mikir, muhasabah, introspeksi diri di antara perbuatan kita yang masih tidak syar'i itu yang mana. Itu nanti yang perlu untuk ditaubatin secara bertahap. Hamba ini di saat dia karena langking senangnya, dalam suatu riwayat di sini disebutkan, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdi." Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia, lebih senang kepada taubatnya seorang hamba hina yatub, di saat dia bertaubat, ilaihi min ahadikum kana la rahilatihi, daripada salah seorang di antara kalian yang mungkin nanti dia akan bahagia di saat dia berada di atas kendaraan di suatu daerah yang luas dan suatu daerah yang terpencil di sana.
fanfalatat minhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabu fa'ayisa minha. Kemudian untanya dia kabur membawa perbekalan, hampir putus asa dia nyari-nyari, tidak ketemu. Fa'ata syajaratan fattaja'aha. Kemudian dia itu berhenti di bawah pohon. Fi dhilliha, berteduh di bawah pohon. Wa qad ayisa min rahilatihi, dan dia putus asa untuk mencari kendaraannya ataupun mencari untanya yang hilang. Fa bainama huwa kadzalika, di saat dalam keadaan begitu, kemudian idh huwa biha qa'ima indahu, tahu-tahu kemudian untanya balik kembali, tahu-tahu dia berada di samping-sampingnya. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia mengambil kekangnya atau mengambil talinya. Summa qala min farah, kemudian dia mengatakan karena saking bahagianya untanya telah kembali, Allahumma anta abdi wa anna rabbuka. Ya Rabb, engkau adalah hambaku, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kebalik ini. Saking bahagianya. Orang yang saking bahagianya meluap, kadang-kadang dia ngomong gak disadari. Sedihnya meluap, saking sedih-sedihnya, sehingga dia juga kadang-kadang ngomong lantur, tidak tahu apa yang diucapkan. Kadang-kadang orang yang sudah melampaui batas dari kesedihan atau melampaui batas saking bahagianya, dia itu mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak dia sadari. Saking bahagianya, kemudian mungkin dia dapat proyek, dia langsung ngomong, ini mobil nanti ini ambil, dikasihin ke orang. Tahu-tahu kemudian tercancel proyeknya. Kadang-kadang begitu. Kebahagiaan yang meluap kadang-kadang memutuskan sesuatu tanpa ada kesadaran. Sehingga sebagian ulama, kalau ada orang yang saking bahagia begitu, maka kadang-kadang sebagian di antara mereka berpendapat ini perkataannya nggak bisa dibuat suatu pegangan. Jelas ya? Termasuk kalau marah meluap, ini juga dia nggak diperbolehkan untuk untuk menjadi juru putus sebagai hakim. Bahagia meluap, kemudian sedih meluap, marah meluap, ini tidak diperbolehkan untuk di saat keadaan begitu, tidak diperbolehkan untuk menjadi juru putus, menjadi seorang hakim, karena nanti jelas berpengaruh terhadap keputusannya. Jelas ya, dan kemungkinan tidak adil. Orang ini karena sakingnya bahagia, dia salah kebalik-balik. Yang seharusnya ya Rabb anta rabbi wa ana abduk. Ya Rabb, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-hambamu. Tapi kebalik, ya Rabb anta abdi wa ana rabbuk. Ya Rabb, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya. Sudah insyaallah kita sholat atau dahulu belum waktunya? Kalau belum waktunya kita buka tanya jawab langsung insyaallah. Belum waktunya, iya kita buka tanya jawab. Kurang masih berapa menit? 5 menit. Insyaallah kita buka tanya jawab insyaallah. Barangkali ada. Ada kok. Nggih monggo. Aku lupa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan apa yang harus kita buat Pak Ustaz supaya istighfar itu menyangkut di qalbi. Kadang-kadang kita ini kan istighfar, tak tahu dari nafsu beda lagi. La ilaha illallah. Akhirnya istighfar enggak, la ilaha illallah berhenti. Ini enggak ada kitab tuh. Iya, nah. Yang kita mau tanyakan apa yang harus kita lakukan. Nah. Ya, fokus lah. Iya, bismillah. Untuk fokus, yang pertama di antara tipsnya adalah kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala biar nanti dibantu oleh Allah untuk bisa fokus. Kalau seandainya nggak bisa fokus, ya masih lumayan kalau istighfar kemudian sekali-kali kemudian kita campur dengan la ilaha illallah. Itu pun masih berupa kalimat thayyibah, masih ada pahalanya. Muskilahnya saat istighfar kemudian istri ngajak ghibah, ngajak jelek-jelekin orang lain, kita ikut nimbrung, itu yang bermasalah. Kalau masih nanti larinya adalah ke arah la ilaha illallah, ke kalimat thayyibah, masih perlu untuk disyukuri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah kita perlu untuk tanamkan dalam hati tentang masalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Allah Maha mengawasi kita semuanya, Allah Maha mengampuni kita semuanya. Kita merasa malu di saat kita baca istighfar, sedangkan mulut ngomong, hati lupa, tidak serius dalam minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibaratnya begini, ada orang tua nih, ada orang tua. Si anak dia membuat suatu kesalahan. Membuat suatu kesalahan, dia minta mohon ampun, mohon maaf bi. Dia sambil main game. Sambil main game. Kira-kira orang tua ini akan resep ataukah tidak di saat anak minta maaf, anaknya sambil main game. Sambil main PS nih. Maafin deh. Kira-kira orang tua kesel ataukah senang anak begitu? Akan kesel. Kalau itu adalah perasaan orang tua terhadap anaknya, kemungkinan akan kesel. Apakah pantas di saat kita baca istighfar sambil kita mungkin sambil nyantai, sambil main game, astagfirullah. Kira-kira begitu atau enggak? Oleh karena itu nanti perlu untuk ditanamkan dalam hati, ada rasa malu dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita itu baca istighfar, maka perlu untuk kita kondisikan. Memang benar-benar fokus untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Ustadz, ana sudah nyediain waktu untuk beristighfar, tapi daripada nanti misalnya anak sambil berjalan mikirin kemana-mana ataupun sambil mungkin yang nggak benar, maka anak gunakan untuk istighfar. Maka itu adalah nilai tersendiri. Lebih baik digunakan untuk istighfar walaupun toh agak lupa. Pahamnya? Istighfar hati agak lupa, masih lumayan karena lidah kita yang radban bi zikrillah, basah untuk berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, masih lumayan daripada tidak sama sekali. Insyaallah Allah yubarik fik. Ada lagi Ustaz? Mau? Iya, monggo. Kalau taubat nasuha boleh cek hari dilakukan. Taubatan nasuhat yang kemarin itu syaratnya 3. Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita itu kita itu meninggalkan li'anil maksiyah. Kita meninggalkan maksiat tersebut dari dosa yang telah kita laksanakan. Yang kedua kemudian adalah ayyazam ataupun ayyazim alla ya'udu ilaiha, yaitu kita berniat untuk tidak kembali lagi. Yang ketiga adalah penyesalan ataupun an-nadam. Ini adalah taubatan nasuha dan tidak disyaratkan untuk pertaubatan secara khusus ataupun secara ritual tersendiri, tidak ada. Kemungkinan ada sebagian ulama tentang masalah solat taubat itu pun aslinya bermasalah dari segi pendalilannya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan yang dhaif, terserah nanti antum mengikuti yang mana. Jadi insyaallah ya, ini kan bersifat ijtihadiyah dari para ulama saat mereka meneliti tentang masalah suatu hadis. Ada sebagian di antara mereka mengatakan dhaif karena kemungkinan mereka menilai di antara para perawi itu adalah ada yang para perawi di antara mereka lemah. Ada yang mengatakan hasan, kemungkinan hasan tersebut itu adalah karena ada beberapa riwayat hadisnya sehingga kemudian dikatakan bahwa hadisnya adalah hadis hasan. Kalau dalam keadaan begini, antum ikuti ulama yang antum yakini di situ. Jelas ya? Ini yang kalau seperti ini berarti tergantung kecenderungan kita. Lebih cenderung kepada ulama fulan kah ataukah ulama yang lainnya. Jelas insyaallah ya. Jadi tadi ini untuk taubatan nasuha tadi itu adalah caranya. Yang pertama meninggalkan perbuatan dosanya, yang kedua menyesali, yang ketiga adalah tidak bertekad untuk tidak melaksanakan kejahilian dosa itu kembali. Jelas insyaallah. Naam. Sudah? Alhamdulillah. Kita sholat dulu insyaallah. Sholat dulu ataukah langsung selesai? Sholat dulu insyaallah. Sholat dulu insyaallah, habis nanti antum. Allah yubarik fiik.